Oke, halo Faster dan teman-teman semua. Selamat siang teman-teman semua di belahan Asia dan selamat malam teman-teman semua di belahan Pasifik dan Amerika. Selamat pagi teman-teman semua di belahan Eropa dan Middle East. Pada siang hari ini kita akan mengadakan acara Diaspora Sharing Session sebagai acara rutin dari kami Fast Diaspora. Kali ini kita akan menampilkan tentang Jepang. Seperti apa Jepang dan seperti apa hal-hal menarik yang bisa kita ambil dan sangat menarik. Saya yakin sangat menarik sekali. Sebagai perkenalan saya akan memperkenalkan pertama kali adalah moderator kita untuk acara ini. Moderator kita acara ini sebentar, saya sharing screen nih. Moderator kita kali ini adalah Kak Estiasari Rante. Beliau adalah seorang akademisi. Begitu banyak program-program akademik yang telah dilalap habis oleh beliau. Dari mulai di Indonesia hingga di Jerman dan saat ini juga mengajar sebagai dosen di PEN Surabaya. Ini sebenarnya kombinasi yang sangat bagus antara moderator dengan presenter kali ini. Jadi di mana keduanya bisa saling belajar, sama-sama saling melengkapi. Saya tidak mau begitu terlalu lama untuk bicara di sini. Sedangkan teman-teman semua pasti sudah menunggu acara ini. Silakan saya serahkan acara ini ke moderator Kak Astia Sariranto. Silakan untuk mengawali acara ini. Oke, terima kasih Kak Stefanus Palapa. Kita jadi kayak anak kekinian ya, manggilnya Kak ya, biar berasa. Iya dong. Ya. Oke, baik. Selamat siang teman-teman sekalian yang ada di berbagai belahan dunia. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai acara kita hari ini. Kita akan mendengarkan sharing session dari teman kita ya, yang kebetulan memang sudah lama sekali tinggal di Jepang. 15 tahun ya, kalau nggak salah ya dia. Dan dan yang sangat membanggakan karena dia adalah atlet wushu ya. Oke, saya coba share screen untuk membacakan biodatanya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya. Yang akan membawakan materi tentang Jepang hari ini adalah Morita Anastasia Diah. Kita suka panggil Didi ya, itu panggilan sayangnya buat dia ya. Kebetulan Didi ini adalah alumni dari TELU angkatan 95 jurusan Teknik Industri. Nah, sebelum pindah ke Jepang, Didi ini sempat berkarir dulu di Indonesia ya. Pernah bekerja sebagai security sales engineer di Telview CCTV System, lalu sebagai produk spesialis di PT Computrade Technology International, kemudian channel manager di Damstore Indonesia. Nah, kemudian tahun 2007 Didi pindah ke Jepang ya, dan di sana ternyata karirnya nggak berhenti ya, tapi malah semakin aktif dan semakin banyak kegiatannya ya. Kita bisa lihat dia adalah freelance bahasa Indonesia dan English teacher. Kemudian dia atlet wushu ya, dan beberapa kali memenangkan kejuaraan ya, Japan Cup 2018, kemudian Tokyo International Wushu Festival 2018, juga Tokyo International Wushu Festival 2019,
Dan Didi sekarang ini juga mengajar wushu ya, mulai tahun 2020 sampai sekarang. Dan dia adalah model ya, keren banget. Model Tai Chi Wear mulai dari tahun 2018 sampai 2020. Aktif juga bermain musik ya dan mengikuti kegiatan Yamaha Electron Festival. Nah, itu sekilas tentang teman kita yang akan membagikan materinya pada saat ini. Sekarang kita akan coba mendengarkan apa yang akan di-share oleh Didi. Dan untuk itu mungkin supaya kita bisa fokus mendengarkan bersama-sama, kita bisa mute mikrofon kita. Ya, lalu jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, teman-teman bisa menuliskan di kolom chat di bawah atau nanti bisa raise hand. Ya, jadi setelah Didi mempresentasikan materinya, akan ada tanya jawab atau diskusi. Ya, sesinya nanti ada perlahan. Baik, silakan Didi bisa mulai sekarang. Terima kasih Kak Hesti, terima kasih juga Kak Stefanus. Saya mulai aja ya. Jadi saya mau share screen dulu. Udah kelihatan belum? Kelihatan? Halo? Ya, kelihatan. Kak Hesti, udah kelihatan ya? Oke, terima kasih yang sudah hadir buat teman-teman semua di belahan dunia, di Indonesia juga di acara Fast Diaspora Sharing Session. Yokoso. Yokoso itu selamat datang. Kali ini topiknya pokoknya Jepang ya. Materinya pembahasan kita hari ini tuh saya akan bahas sedikit tentang Jepang dulu. Kemudian kita bicara tentang visa, kemudian pendidikan, kemudian tentang budaya, kemudian juga tentang jalan-jalan, tourism, dan kemudian tentang kehidupan di Jepang. Oke, kita mulai dari tentang Jepang dulu ya. Secara fisik, Jepang ini ada 4 pulau utama, yaitu Hokkaido yang paling besar, maksudnya yang paling utara, kemudian Kepulauan Honshu, di mana Tokyo juga ada di sini, tempat saya tinggal, kemudian Shikoku, kemudian Kyushu, dan Kepulauan Okinawa. Okinawa tuh di selatannya lagi. Jepang itu terdiri dari negara 4 musim, yaitu winter dari Desember sampai Maret kira-kira, kemudian musim semi, spring, dari April sampai Mei, kemudian summer dari kira-kira Juni sampai Agustus akhir kira-kira, kemudian autumn musim gugur dari September sampai November. Dia termasuk di benua Asia dan regionnya di East Asia. Kemudian areanya itu sebagian besar adalah land, sekitar 87%, kemudian waternya sekitar 12%. Kemudian dengan gunung tertingginya adalah Mount Fuji, dan sepanjang garis ini di tengah-tengah ini pegunungan semua ya, pegunungan. Jadi kalau misalnya musim winter, itu yang kebagian salju tuh yang dekat sama Laut Jepang. Jadi dari pegunungan ini ke atas. Nah, yang daerah yang di bawah ini tuh suka nggak kebagian salju. Gitu. Jadi kebagian salju tuh Hokkaido, kemudian kira-kira area ini, area yang pertengahan ini. Kemudian Jepang itu GMT plus 9, jadi kalau di Indonesia itu sama seperti waktu Indonesia Timur ya. Jadi kalau sekarang di Indonesia misalnya jam 2, berarti di sini jam 4 sore. Gitu. Kemudian Jepang itu dibagi berdasarkan region, jadi ada 8 region. 8 region itu yang warna ini, warna pink, kuning, dan sebagainya ini. Jadi ada 8. Dan tiap region itu dibagi prefecture. Nah, prefecture-nya ini ada 47 prefecture ya. Jadi dari Hokkaido sampai Okinawa yang paling selatan. Nah, Tokyo itu termasuk di region Kanto dan ada di prefecture nomor 13. Kemudian kita bicara soal demografi.
Nah, kalau Indonesia itu kan kalau kita lihat grafik demografinya itu seperti kerucut, seperti segitiga piramid. Artinya di bawahnya itu generasi mudanya lebih banyak daripada generasi tuanya. Nah, sementara Jepang itu bentuknya seperti batu nisan. Jadi generasi mudanya kurang, generasi paling banyaknya itu di tengah-tengah sini usianya. Nah, untuk jumlah itu kita, maksudnya warga negara Jepang itu kira-kira setengahnya jumlah penduduk Indonesia ya. Indonesia kan sekitar 250-an juta ya Pak, kalau nggak salah ya. Nah, Jepang itu sekitar 126 juta. Kemudian dengan generasi terbanyaknya itu orang tua. Jadi dari antara umur 65 sampai 74, dan generasi anak-anaknya itu baby boom yang umur 40 sampai 54. Jadi generasi suami saya itu juga termasuk generasi yang terbanyak ya. Sementara generasi mudanya berkurang karena banyak yang cuma punya anak satu, kemudian atau nggak menikah, cuma punya nggak mau punya anak, itu banyak gitu ya, seperti itu sekarang. Dan sebagian besar tinggal di Tokyo, sekitar 13 juta jiwa di Tokyo-nya doang. Nah, dengan kurangnya generasi muda ini ada pergeseran demografik ya, karena kurang workforce segala macam, itu jadi orang asing itu banyak masuk dan banyak dibutuhkan sebetulnya. Dan presentasinya tuh dia naik walaupun masih cuma 2,25%, tapi cukup signifikan ya. Jadi jumlahnya sekarang sekitar orang asing itu sekitar 200 ribuan. Sementara populasi Jepangnya itu drop sekitar 0,5 juta jiwa hanya dalam pas dihitung tahun 2019. Nah, keadaan demografi sekarang itu karena kebanyakan orang tuanya. Jadi pemandangan dia sehari-hari itu ya ketemunya sama orang tua ya. Jadi misalnya kayak saya ke supermarket gitu, ya isinya ya banyak kakek-kakek, nenek-nenek gitu, ngantri gitu apa. Terus atau kalau misalnya pas saya nyetir gitu ada yang nyebrangnya juga kakek-kakek, nenek-nenek gitu. Mesti nungguinnya lama karena mereka nyebrangnya lama ya gitu. Cuma ya itulah pemandangan sehari-hari gitu. Di mana-mana ketemu orang tua, di kereta, di public space, di mana-mana. Kemudian saya bicara mengenai future challenge ya. Jadi kalau berpikir jauh ke depan, sebetulnya agak kasihan juga nih Jepang nih kurang generasi muda gitu. Jadi nanti orang Jepang tuh makin dikit gitu, makin dikit. Makin banyak akan banyak orang asingnya pasti ke depan. Jadi juga peluang buat teman-teman semua. Kemudian juga buat anak-anaknya juga peluang. Kemudian saya pikir kalau untuk opportunities untuk saat ini gitu ya, banyak lapangan pekerjaan yang dibutuhkan yang berkaitan dengan orang tua. Jadi kalau saya cerita misalnya yang banyak dibutuhkan itu misalnya kayak care services gitu buat orang tua gitu ya. Misalnya kayak nursing gitu yang buat orang tua. Kemudian kayak lodgy home. Jadi dia kayak bikin mansion, kayak rumah sakit tapi orang itu tinggal di situ, orang tua tuh bisa tinggal di situ gitu. Ada nurse-nya, ada yang penjaga kesehatannya gitu. Mereka punya kegiatan segala macam untuk orang-orang tua. Nah, itu tuh lagi booming banget sekarang karena memang generasinya kan banyak orang tua ya. Bahkan saya juga beberapa tahun lalu pun ada dari pemerintah daerah itu telepon gitu, randomly telepon gitu, kamu mau nggak kerja jadi nurse gitu, nurse apa nih gitu kan, buat take care orang tua gitu. Terus saya pikir, waduh itu mesti ngangkut-ngangkut gitu ya. Nah itu challenge-nya gitu, maksudnya fisiknya harus kuat ya kalau misalnya mau jadi nurse gitu. Itu gajinya gede loh, lumayan loh. Gitu. Oke, kita lanjut ke visa ya, soal visa. Pada dasarnya visa Jepang itu cuma dibagi dua, ada yang long term, ada yang short term, sama ada yang long term. Nah, yang short term itu biasanya dari 7 hari sampai dengan 90 hari. Nah, itu dia visanya visa turis, visa bisnis, atau visa kunjungan gitu. Jadi misalnya kayak ibu saya mau ke sini gitu.
Nah, itu biasanya apply buat visa kunjungan, bisa juga visa turis, tapi harus dengan surat undangan ya gitu, dengan surat undangan. Atau biasanya dikasihnya 3 bulan tuh, dikasih 90 hari. Nah, tapi syaratnya itu kalau short term itu pokoknya tidak boleh bekerja, tidak boleh menghasilkan. Jadi nggak boleh remunerative activities itu nggak boleh arbeito itu apa ya, part time, nggak boleh part time gitu atau bekerja gitu, cari duit. Kemudian visa yang untuk long term-nya itu banyak banget kategorinya. Jadi kalau dulu sistem visa itu belum dispesifik seperti ini ya, tapi baru-baru ini belum lama dia dibikin benar-benar spesifik. Dibikin spesifik berdasarkan skill-nya. Nah, dibagi itu ada sekitar 30 kategori. Itu dari working visa itu ada sebagai profesor, university professor dan sebagainya. Jadi orang asing yang mengajar di universitas-universitas gitu ya. Kemudian artis, kemudian bangsanya apa namanya kayak preacher atau pendeta, mong atau misalnya pengkhotbah segala macam. Nah itu visanya visa di sini. Itu juga nggak gampang, harus mencetakkan surat macam-macam gitu dan juga istilahnya apa ada penjamin gitu ya, ada penjamin di sininya. Kemudian jurnalis, kemudian business manager. Business manager ini kayak bangsanya eksekutif company. Kemudian legal accounting services, jadi bangsanya pengacara dan sebagainya itu. Medical services, jadi bangsanya dokter-dokter dan perawat-perawat. Kemudian peneliti, researcher, instruktur ini juga. Instruktur ini apa namanya pengajar biasa ya, yang guru-guru itu gitu. Kemudian ada engineer atau spesialis in humanity atau IT services. Jadi kayak bangsanya IT engineer itu dia masuknya ke visa engineer. Kemudian intra company transferee itu jadi misalnya company-nya multinasional company gitu, let's say misalnya Microsoft gitu ya. Dia dari Microsoft Indonesia kemudian ditransfer ke Microsoft Jepang gitu misalnya. Nah, ini masuknya ke sini nih, ke intra company transferee. Kemudian di nursing care. Nah, ini harus certified care worker itu biasanya certified-nya ini juga yang diakui sama pemerintah Jepang ya. Kemudian entertainer, bangsanya dancer, penyanyi, aktor, segala macam itu. Kemudian skill labor, misalnya chef, kayak gitu. Kemudian animal trainer, pilot, kayak gitu-gitu. Kemudian specified skill worker. Nah, ini yang tidak teridentifikasi di atas, yang lebih spesifik lagi, masuknya ke sini juga. Kemudian technical intern training, intern ya, jadi dijamin sama perusahaannya biasanya. Kemudian ada general visa, ini ada 4 kategori. Ada yang cultural activities, itu kayak bangsanya, misalnya kayak Jepang ngadain festival Ikebana gitu, terus kemudian ada peserta dari Indonesia gitu kan, mau ikut kontes Ikebana, jadi dia ikut ke sini gitu, nah dia harus apply cultural activities visa ini gitu. Dan misalnya ada training agak lama gitu ya, nah itu agak lama tuh artinya di atas sebulan biasanya sih. Kemudian ada student juga. Nah, student ini juga harus ada keterangan ya, keterangan bahwa benar dia adalah student dari sekolah di Jepang gitu. Kemudian yang lagi training, kemudian juga dependent. Nah, ini misalnya ada yang bekerja di sini, kemudian istrinya mau ikut pindah ke sini gitu. Nah, ini ikutnya ke visa dependent. Kemudian startup, kemudian startup visa itu bagi yang mau buka company di sini. Dan ini juga di banyak surat penyerta macam-macamnya ya, kayak misalnya kayak harus di-support sama company di Jepang gitu. Dia punya financial independent, kemudian dia juga ada penjaminnya lah di sini gitu. Kemudian diplomat visa, ini biasanya bangsa diplomat.
atau kayak staf-staf KBRI itu dia masuknya ke sini, ke diplomatic visa. Kemudian official visa. Nah, ini juga termasuk itu juga. Jadi yang sementara ya, yang sementara. Misalnya kayak ada acara kenegaraan, dia harus dikirim ke sini gitu, ada bodyguard-nya, apa namanya, secret service kayak gitu-gitu. Nah, ini masuknya official visa. Kemudian ada highly skilled professional visa. Nah, ini bisa dibilang nih elit lah, yang punya skill tertentu ya. Jadi misalnya kayak dia bahasa Jepangnya udah jago banget, kemudian dia juga di sini misalnya doktor atau profesor gitu, dan atau misalnya dia ahli programming gitu tertentu gitu misalnya, dan di hire sebagai ahli. Nah, ini masuknya ke sini. Dan ini biasanya di apa-apa gampang. Maksudnya dia juga di sini juga gampang tuh biasanya tuh pindah-pindah kerjaan gitu karena dia ada punya visa skill profesional visa ini gitu. Kemudian specified visa, ini ada 5 kategori. Jadi ada spouse of child Japanese national, itu seperti saya. Jadi kalau saya masuknya ke spouse of Japanese national karena suami saya Jepang ya. Nah, kemudian ada spouse of permanent resident. Jadi misalnya ada yang sudah dapat permanent resident, terus dia punya istri gitu. Nah, ini visanya itu spouse of permanent resident. Jadi permanent resident ini bukan orang Jepang, tapi dia sudah dapat permanent resident. Kemudian long term resident itu ya orang-orang orang asing yang di sini yang sudah di-approve untuk jadi permanent resident ya. Kemudian design activities itu misalnya spesifik lah dia. Kayak pengecualian atau spesial gitu ya dikasih sama pemerintah Jepang. Kamu boleh tinggal di sini lama, kamu boleh kerja, boleh apa gitu. Nah, kemudian ini juga di activities, long stay atau sightseeing atau recreation. Jadi misalnya oke lah kamu boleh di sini misalnya nih orang kaya banget gitu, kepingin jalan-jalan buang duit di sini lama. Nah, itu bisa dikasih long stay buat sightseeing gitu. Oke, kemudian kita pindah ke topik pendidikan ya. Nah, pendidikan di Jepang itu seperti dari yang waktu kecilnya itu mirip sama Indonesia. Jadi kita juga punya TK. Nah, TK itu sebetulnya nggak wajib. Boleh masuk TK, boleh enggak. Jadi bisa aja misalnya kayak orang tua mau gedein sendiri gitu tanpa masukin ke Yochien atau Hoikuen itu boleh gitu. Nah, yang diwajibkan itu dari SD ya, dari SD SMP ya. Kemudian jadi kalau TK-nya itu dibagi 2. Dia ada yang Yochien itu TK, kemudian ada juga yang Hoikuen. Hoikuen itu daycare. Nah, kalau Hoikuen ini hanya boleh untuk orang tua yang dua-duanya bekerja. Jadi kalau bapak ibunya sama-sama kerja, kan dia bisa sampai sore sampai malam gitu. Jadi dia makanya waktunya lebih panjang Hoikuen itu. Dia dari jam 7 pagi sampai dengan jam 7 malam. Nah, itu biasanya kalau Hoikuen itu dia juga anak-anaknya tuh bisa tidur siang, ada menu tidur siangnya gitu. Jadi habis makan siang gitu mereka tidur. Nanti mereka bangun, aktivitas lagi, belajar lagi sambil main lagi atau aktivitas belajar dan lain-lain, ada sport segala macam gitu ya. Itu Hoikuen ya. Kemudian kalau Yochien itu dia lebih pendek waktunya seperti TK-TK biasa lah gitu. Anak saya pun masuknya Yochien. Dan TK di Jepang itu dibagi jadi 3 tahun. Ada yang TK kecil Nensho, kemudian TK menengah Nenchu, kemudian TK besarnya Nencho. Dan seperti di Indonesia juga TK itu ada yang Koritsu itu yang TK umum, publik, kemudian ada yang TK swasta gitu ya, Shiritsu Yochien. Kemudian jadi kalau Jepang itu wajib belajarnya dari usia 6 sampai dengan 15 tahun. Dan jadi dia kalau misalnya sudah anaknya udah mau masuk 6 tahun gitu, biasanya orang tuanya dapat surat dari pemerintah daerah. Kalau istilahnya silakan daftarkan anak Anda gitu. Silakan daftarkan anak Anda, kemudian berdasarkan
tempat tinggal Anda yang tersedia SD-nya tuh ini gitu disebutin, silakan mendaftar gitu. Kemudian sekolah negerinya itu juga ada sekolah negeri dan yang disebut Koritsugako, itu diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah kota, kadang-kadang juga pemerintah pusat. Kemudian ada yang swasta, itu diselenggarakan ya oleh swasta, namanya Shiritsugako. Kalau anak saya sendiri masuk ke Koritsu, jadi public school. Nah ini tentang tahun ajaran. Kalau di Indonesia kayaknya tahun ajaran itu kalau nggak salah Agustus ya, saya lupa. Ya KSD. Kalau di Ya, Jepang betul, itu tahun ajaran baru Agustus Juli ya. Juli ya? Juli. Liburan gitu. Terus masuk sekolahnya Agustus gitu. Juli udah mulai pertengahan Juli. Oh Juli, Anak oke. SD kan Terima ya, kasih. SD, SMA. Oke, terima kasih. Nah kalau Jepang itu tahun ajarannya mulainya tuh April. Jadi apa? Kalau misalnya ada pernah lihat dorama gitu atau apa baca gitu, mereka kalau foto-foto kelulusan atau apa selalu latar belakangnya selalu sakura. Karena memang kelulusan naik sekolah itu memang bulan April dan bulan April itu memang lagi musim semi gitu. Jadi makanya simbol yang dipakai sakura gitu ya. Nah, kemudian tahun ajaran dibagi jadi 3 catur bulan. Nah, itu ada libur musim semi sama libur musim dingin serta liburan musim panas. Liburan musim panas ini yang paling panjang, jadi sekitar 20 hari ya, sekitar 21 hari. Nah, itu biasanya pas musim panas itu anak keluarga itu suka pada keluar negeri lah. Kalau yang orang Indonesia ya waktunya mudik lah kayak gitu-gitu. Jadi nanti kayak bulan sebentar lagi summer vacation sekitar bulan Juli pasti nanti banyak deh orang Indonesia yang mudik gitu, bawa anak-anaknya ke Indonesia gitu. Nah, kemudian ini hanya tabel untuk umur, untuk menggambarkan umur. Jadi dari sekolah dasar Shogaku, kemudian Chugako, kemudian sekolah menengah atas, atau misalnya mau ngambil politeknik, Semon Gakko itu juga bisa. Misalnya dia nggak mau masuk ke sekolah menengah atas dan universitas, dia bisa ngambil politeknik. Kemudian ini dari sini bisa langsung bekerja. Biasanya specified skill ya gitu. Nah ini saya mau menampilkan item-item yang jadi ciri khasnya Jepang nih. Jadi kalau misalnya nonton film Doraemon gitu kan, si Nobitanya bawa pakai Ranseru tuh. Nah ini tas Ranseru ini cuma dari Jepang nih yang pakai begini. Nah ini yang dipakai anak SD ya. Jadi kalau udah SMP dia nggak pakai Ranseru lagi. Dan namanya ransel ini ya bentuknya begitu, bentuknya persis, ukurannya juga persis, kemudian bahannya juga kira-kira sama. Nah ini warnanya macam-macam, desain macam-macam, tapi pokoknya dimensinya tuh persis sama. Nah saya mau kasih tahu ransel ini kuat banget. Jadi 6 tahun dipakai sama sekali nggak rusak, nggak ada rusak-rusaknya gitu. Jadi sampai biasanya kalau orang Jepang yang punya anak lebih dari satu, nah itu namanya ranseru itu turun temurun tuh dari kakaknya turun ke adiknya lagi gitu. Kalau saya sih suka sekali ya sama ransel gitu. Nah kemudian ada item namanya kiroiboshi. Ini juga item ini dipakai sama anak-anak SD kelas 1. Jadi kalau misalnya SD ada anak-anak kecil pakai ransel terus pakai topi kuning, kita udah tahu oh ini anak kelas 1, anak baru gitu. Kenapa ditandain? Karena anak-anak kelas 1 SD ini masih suka namanya baru lulus Yochien ya, baru lulus TK, suka susah diatur. Jadi misalnya kayak kalau ke sekolah gitu kan sudah dikasih jalur tuh, kamu harusnya lewat sini gitu. Ada petanya dikasih. Kita harus submit gitu ya ke sekolah, ngasih tahu gitu anak kita itu kalau ke sekolah lewat rute ini gitu. Jadi kita gambarin tuh rutenya. Nah, nanti itu masing-masing anak itu dikasih kayak tag rutenya rute mana. Nanti juga tiap hari itu ada
orang tua yang berjaga di rute itu gitu. Jadi buat bantuin nyebrangin segala macam. Nah, kalau kita lihat anak-anak yang pakai topi kuning tuh kita udah tahu, oh ini anak kelas 1 gitu. Anak kelas 1. Jadi lebih perhatiannya lebih banyak ya ke anak yang lebih junior. Nanti kalau udah ada anak kelas 2, topinya ini biasanya dikasihin ke adiknya atau dikasih ke adik kelas gitu. Oke, kemudian berikutnya Akashiro Bow, merah putih. Jadi ini juga unik. Biasanya di SD ini ada topi merah putih. Ini topinya ini bisa dibolak-balik gitu. Topinya dibolak-balik. Kenapa dibolak-balik? Karena biasanya kalau acara sport mereka dibagi jadi 2 tim besar. Jadi ada tim merah sama tim putih. Nah itu tinggal dibalik-balik aja topinya gitu kelihatan. Ini masuk tim merah, ini tim putih gitu. Kemudian ada Uwabaki. Uwabaki ini Japanese slipper. Jadi bentuknya kayak sepatu tapi ringan sekali gitu ya, bawahnya juga karet. Ini kalau ada yang dulu teman-teman pernah nonton film Tokyo Drift ya. Nah, itu pas mau masuk itu nggak pakai Japanese slipper gitu ditanyain, "Uwabaki, Uwabaki." Ya ini Uwabaki itu kayak gitu. Jadi kayak sepatu kayak slipper gitu, tapi enteng banget. Nah, ini juga sebetulnya bisa dipakai olahraga walaupun bukan olahraga yang terlalu banyak gerak gitu ya, karena kalau nggak dia bisa mental gitu, bisa terbang. Jadi untuk indoor pokoknya. Kemudian item lain itu bohan buzzer, jadi bentuknya itu seperti ini, dia dicantelin di ransel gitu. Nah ini buat security ya, jadi kadang-kadang ada kejadian sedihnya tuh kadang-kadang ya namanya dunia gitu ya, ada aja pasti predator gitu ya. Ada kejadian misalnya kayak anak kecil diculik gitu atau apa gitu. Atau misalnya dipegang-pegang atau gimana digangguin gitu. Nah, ini kalau anak kecilnya terancam gitu dia bisa tinggal tarik gitu. Tinggal tarik ininya, itu suaranya keras banget atau dia pencet gitu, pencet ada tombolnya itu. Nanti menarik perhatian sekitar gitu buat menolong. Gitu. Kemudian ada seifuku. Seifuku ini juga kalau di manga-manga gitu atau di anime-anime gitu suka ada ya. Jadi anak-anak sekolah itu pasti pakai bajunya kayak sailor gitu. Makanya bilangnya seifuku. Fuku itu baju atau uniform. Sei itu berasal dari kata sailor. Jadi sailor, baju sailor sebetulnya. Jadi modelnya seperti sailor. Belakangnya juga kotak gitu. Ini yang anak cewek ini kalau dari belakang itu ada kayak baju klasi gitu. Oke, kemudian kita masuk ke culture Jepang yang terkenal. Itu ada sado, yaitu minum teh secara tradisional. Ini juga kayaknya gampang, tapi sebetulnya ribet gitu ya. Saya pernah join gitu. Mau masuk aja kayaknya mesti nunduk-nunduk dulu, terus nunduknya juga baunya itu ada tertentu. Kemudian gelas itu juga sebelum minum juga diputar-putar dulu gitu. Nanti kalau udah selesai minum juga diputar-putar lagi gitu. Jadi upacara teh gitu ya, upacara teh sado namanya. Kemudian juga ada kimono. Nah, kemudian ada yukata. Nah, walaupun bentuknya sepertinya sama, tapi sebetulnya itu beda ya, totally beda gitu. Kimono itu biasanya dari bahan silk, pure silk, dan sama sekali nggak bisa dicuci. Pokoknya nggak boleh dicuci sembarangan deh, gitu rusak kalau nggak. Itu handlingnya susah dan harganya mahal sekali. Bahkan waktu dulu saya nyewa kimono itu kita nggak boleh pegang pakai tangan bare hand gini, nggak boleh. Jadi harus pakai sarung tangan gitu kalau buat mencoba teksturnya gitu atau gimana. Saking mahalnya dan saking preciousnya gitu. Kemudian ada yang yukata. Nah, kalau yang yukata ini yang sering dipakai karena bahannya bahan katun biasanya, dipakai untuk musim panas. Biasanya kalau orang habis mandi juga atau santai, orang Jepang zaman dulu ya dia pakainya yukata gitu buat sehari-hari. Kemudian kalau misalnya lagi musim panas itu biasanya orang suka datang ke festival-festival, misalnya lihat hanabi, lihat kembang api gitu ya, atau lihat misalnya join odori kayak tarian festival Jepang tradisional, terus kemudian kita menari tradisional bareng-bareng gitu. Nah ini kita pakainya pakai yukata. Ini orang-orang ini juga pakai yukata. Kemudian ada ikebana.
ya ikebana ini juga saya rasa orang Indonesia juga sering terapkan gitu ya. Nah, spesifiknya apa? Ikebana Jepang itu dia kayak punya ciri khas sendiri gitu. Mungkin kalau orang yang suka bunga itu ikebana itu biasanya dasarnya itu yang kayak base, terus kemudian ada jarum-jarumnya gitu. Jadi buat nancepin bunganya gitu. Nah itu asalnya dari dari tradisi ikebana ini gitu. Kemudian ada shodo. Shodo ini kaligrafi ya. Kaligrafi itu biasanya juga sekolah-sekolah juga pasti punya event seperti ini gitu. Dan nggak cuma sekolah tapi publik itu juga shodo gitu. Dan shodo itu nggak gampang loh. Saya pernah coba gitu ya. Pakai kuas itu nulis kanji pakai kuas itu susah ternyata. Nggak semudah gambar pakai pulpen gitu kalau saya ya. Kemudian ada Matsuri, seperti yang saya bilang tadi, Matsuri ini adalah festival yang tradisional, dan biasanya dia sebenarnya nggak cuma lagi summer aja, tapi sebetulnya masing-masing musim itu dia kayak punya, tapi tergantung daerah Matsurinya apa gitu ya. Jadi misalnya kayak daerah tertentu dia punya Matsuri apa gitu. Kemudian misalnya untuk prefecture ini punya Matsuri apa gitu, dia punya. Tapi yang paling umum biasanya itu paling ramai adalah tari-tariannya odori, kemudian kayak Matsuri yang gotong-gotong kayak itulah apa namanya, saya lupa namanya. Itu buat kayak apa namanya, menghormati tradisi lamanya mereka gitu ya, ke ancestor apa segala macam gitu. Nah kemudian ada origami. Nah origami ini juga sebetulnya banyak banget gitu. Jadi dan mereka ini yang saya suka dari origami Jepang itu benar-benar detail dan bisa complicated sekali, hasilnya bagus sekali gitu ya, dari yang sederhana sampai yang kompleks itu mereka jago tuh bikin origami gitu. Itu juga kalau misalnya yang suka itu suka banget. Gitu. Oke, kemudian saya mau ngomongin soal karakter Jepang gitu ya, highlight-nya. Nah ini saya sebetulnya mengamati dan kemudian saya kadang-kadang mikir inilah yang membuat Jepang itu terkenal gitu di dunia. Terkenal di dunia ya karena mereka punya sifat ini gitu. Makanya saya pengen highlight juga ngomongin ini. Pertama, Jepang itu sangat rapi dan bersih. Jadi kalau misalnya jalan-jalan ke Jepang itu jarang nemu daerah kotor gitu ya. Ada sih satu dua gitu, tapi rata-rata bersih gitu, bersih. Jadi kayak orang kayak sampah sembarangan itu jarang lah kita nemuin di sini gitu. Kenapa? Karena dari kecil anak-anak Jepang itu sudah ditanamkan gitu ya. Sudah ditanamkan kalau ya hidup itu harus bersih gitu, harus rapi gitu loh. Itu tanggung jawab, itu ruangan kamu ya itu kamu yang tanggung jawab gitu. Itu kelas kamu ya kamu yang tanggung jawab bersih-bersih. Jadi kalau kayak anak-anak sekolah-sekolah di Jepang itu nggak punya janitor, nggak punya tukang bersih-bersih itu nggak punya. Itu mereka yang take care semua tuh anak-anak semua. Jadi kalau udah hari Jumat itu biasanya anak-anak itu mereka bawa, termasuk anak saya, bawa namanya zoking. Zoking itu apa ya? Kayak lap gitu ya, kayak lap. Ini bentuknya kayak gini nih. Kayak game kayak lap gitu, lap putih gitu. Nah, itu bawa satu orang bawa 2 atau 3 gitu. Jadi mereka udah jam terakhir, udah mereka bersih-bersih pasti, bersih-bersih, ngepel itu semua dari mulai lantai sampai jendela-jendela itu semua gitu. Nah, toilet itu juga mereka yang ngosek gitu, anak-anak kecil itu yang ngosek. Jadi digilir gitu. Minggu ini misalnya yang ngosek si A, B, C gitu. Nanti berikutnya siapa gitu. Bagian ngosek kamar mandi. Jadi memang apa? Kayaknya kalau di Jepang itu kalau ngelihat ada yang kotor gitu ya kayaknya gimana sih gitu. Kayaknya kok ini banget sih gitu. Kayak gatal. Jadi orang-orang itu misalnya jalan gitu nemu sampah itu bisa dipungut. Padahal itu bukan sampahnya dia gitu loh, dipungut gitu dan nanti dibawa pulang gitu. Karena sadar ya bahwa itu merupakan tanggung jawab bersama. Nah, kemudian yang saya suka juga dari Jepang itu sampah itu dipisahin.
bisa dipisahin. Jadi misalnya kalau kayak daerah saya, untuk sampah yang burnable itu yang kayak yang bisa dibakar lah, sampah dibakar itu misalnya diambilnya cuma hari Senin sampai Kamis gitu. Kemudian mesti dimasukin ke plastik khusus gitu ya, tergantung masing-masing area. Kemudian misalnya kayak plastik, kemudian sampah yang tidak bisa dibakar, misalnya kayak bangsanya gantungan baju lah atau apalah gitu. Nah, itu masuknya ke unburnable. Kemudian kayak kaleng dan botol gelas itu juga dipisahin gitu. Itu saya buangnya tiap hari Sabtu tuh. Itu pun dipisahin gitu boxnya ada masing-masing gitu. Nah, ini saya pikir juga seandainya Indonesia bisa begini, mungkin bisa membantu gitu ya, bisa membantu masalah sampah gitu. Saya pikir-pikir begitu gitu. Kemudian saya pindah ke masalah punctuality ya, itu tepat waktu banget. Nah, orang Jepang itu jadi mereka itu punya keyakinan gitu ya. Kalau mereka bisa jaga waktu, itu berarti mereka bisa dipercaya gitu. Jadi bisa diandalkan. Nah, makanya kayak schedule kereta di Jepang itu persis banget. Itu kalau telat juga mereka misalnya kayak telat cuma semenit gitu, telat 2 menit itu mereka minta maaf tuh, ada pengumumannya gitu. Maaf, apa namanya, kereta terlambat 1 menit misalnya, terlambat 2 menit karena tadi ada misalnya ada apa namanya, ada yang di stasiun apa gitu sempat tersendat gini, ada pengumumannya gitu. Karena mereka kalau ada telat satu, ini akan ngefek ke schedule kereta-kereta belakangnya gitu ya, gitu. Dan ini juga ngefek ke semua orang gitu. Nah, ini makanya kalau ada cerita apa namanya agak dark story-nya gitu. Jadi misalnya kayak ada orang bunuh diri nih misalnya nih di jalur kereta nih, itu kan bikin kacau schedule kereta di jalur itu gitu ya. Nah, itu makanya kalau orang sudah ngaco apa namanya schedule umum itu bisa didenda dan dendanya itu mahal dendanya. Jadi misalnya kalau ada yang berani bunuh diri di rel kereta, itu kasihan keluarganya gitu. Keluarganya yang harus nanggung gitu ya, harus nanggung bayar dan nanggung malu gitu. Tapi ya begitulah gitu. Itu ada negatifnya juga gitu. Kemudian yang saya suka juga dari Jepang, ini suka dan nggak suka ya. Jadi kalau Jepang itu detail banget. Jadi kayak misalnya kayak orang bikin sesuatu gitu. Mereka itu kadang-kadang juga lebih fokus ke prosesnya. Karena mereka percaya kalau ngikutin proses ini, itu hasilnya tuh akan yang seperti yang diharapkan gitu. Jadi inilah yang agak sedikit beda kalau saya lihat. Kalau Jepang itu lebih banyak ke proses oriented, jadi makanya kayak manufaktur Jepang itu strict banget ya kalau menurut saya ya, karena mereka detail banget dan mereka percaya detail inilah yang membedakan kualitas nantinya di ujungnya. Kemudian ada sisi plus minusnya ya. Plusnya memang jadinya perfeksionis gitu ya, perfeksionis. Tapi minusnya itu juga jadinya stres ya. Jadinya stres karena benar-benar proses oriented dan perfeksionis gitu. Jadi kalau ada miss dikit tuh mereka langsung kayaknya irritated banget gitu. Nah, itulah ya itu karakter gitu ya, karakternya Jepang gitu ya. Kemudian soal disiplin. Nah, disiplin ya kita tahulah apa namanya buat orang Jepang itu kalau udah AA gitu. Jadi nggak ada tawar-menawar, nggak ada cincai kayak gitu tuh nggak ada gitu. Jadi kalau udah A ya A. Ini misalnya kayak orang mau bayar gitu ya, kayak orang mau bayar sesuatu gitu, harganya misalnya 5.200. Itu kamu ngasih tuh harus pas. Ngasih. Kalau enggak, kalau kamu ngasihnya misalnya pakai kembalian gitu ya, pasti kamu diomelin deh. Gitu, diomelin, kenapa sih nyusahin gitu. Ya sudah ada aturannya kan, sudah dibilangin kan, kalau harus bayarnya tuh bayarnya pas gitu. Disiplin ya, disiplin masalah waktu, disiplin masalah proses, disiplin masalah apa namanya work ethic kayak gitu. Jadi bahkan masalah baju pun mereka juga harus disiplin. Jadi kalau yang bandel-bandel gitu tuh nanti gimana ya? Jadi orang Jepang itu sebetulnya lebih menghargai orang yang disiplin ketimbang orang yang pinter tapi ngawur. Kira-kira begitulah.
kira-kira gambarannya. Jadi mereka lebih menghargai orang yang biasa-biasa tapi disiplin, rajin, kemudian ngikutin aturan, daripada orang yang pinter tapi suka ngawur gitu. Itu biasanya orang nggak terlalu respect gitu ya. Nah ini masalah disiplin. Kemudian masalah patuh peraturan juga. Nah orang Jepang itu sebetulnya sadar gitu ya bahwa peraturan itu dibuat untuk kebaikan bersama. Ini saya ambil contoh misalnya kayak di stasiun, itu tangganya dibagi dua gitu ya. Ini untuk yang naik ke atas, sama ini untuk yang turun ke bawah. Kenapa dibikin seperti itu? Ya karena orang tahu gitu loh, kan namanya rush hour gitu ya. Kalau misalnya ada yang ngaco nih, ada yang ngaco lewat sini nih, akhirnya kan jadi ngalangin orang yang mau turun kan gitu kan. Nah, akhirnya jadi macet gitu kan, jadi macet, ada yang tabrakan lah atau ada yang apalah gitu. Jadi susah sendiri gitu. Kemudian orang Jepang itu juga, nah ini ada negatifnya gitu ya, ada negatifnya. Saya misalnya ambil contoh paling gampang itu soal peraturan, itu paling gampang ngambilnya tuh lampu merah deh, lampu merah. Nah kalau misalnya kayak Jakarta nih, kayak saya nyetir di Jakarta nih, gampangnya. Kalau udah apa namanya, kita mau hijau nih, kan berarti kan yang dari kanan merah gitu ya. Tapi kita tahu gitu, pasti ada yang nyolong, pasti ada yang apa namanya, ada yang ngawur-ngawur dikit lah gitu, yang ngambil kuning lah apalah gitu. Jadi kita juga waspada gitu ya, karena kita tahu oh ada orang yang kira-kira ini ada yang bandel gitu. Nah akibatnya malah jadi nggak tabrakan karena kita udah tahu gitu loh, karena kita udah siap gitu, udah siap kalau kira-kira ada yang melanggar gitu. Nah sementara Jepang itu mindsetnya itu semua orang itu kan patuh peraturan gitu kan, jadinya meleng gitu ya, jadinya meleng gitu. Ini jeleknya Jepang nih, karena mereka sadar bahwa karena mereka mindsetnya semua orang itu harus ikut peraturan, jadinya begitu ada yang satu ngaco, ini akan severe banget. Jadi makanya saya juga nggak heran kalau lihat kejadian misalnya kayak berita gitu ya, apa ya, misalnya kecelakaan lampu merah gitu ya, akibatnya biasanya fatal gitu, fatal atau misalnya kritis kayak gitu-gitu. Ya itu karena orang mikirnya, "Ah, gue udah ijo kok," gitu kan, yang sono kan udah berhenti kan, tau-tau yang kalau yang sono meleng gitu, udah jeger gitu nabraknya. Nah itu yang suka kejadian di Jepang tuh seperti itu. Kemudian juga kayak misalnya, karena mikirnya negaranya aman banget gitu ya, orang Jepang itu yang paling, apa ya, paling paling meleng. Jadi, sebetulnya kenapa orang Jepang itu paling diincar kalau misalnya kayak mereka pergi ke luar negeri gitu, paling diincar itu karena mereka memang paling meleng gitu loh, paling meleng. Jadi misalnya kayak naruh tas gitu kan sembarangan. Mereka mikirnya tuh mindset-nya tuh masih kayak negaranya gitu loh. Jadi naruh tas sembarangan gitu. Sementara kalau kita orang Indonesia tuh kan udah hati-hati ya, udah waspada ya gitu. Nah itulah gitu. Kemudian kenapa mereka sangat patuh peraturan? Karena mereka tuh punya budaya malu. Jadi kalau mereka ketahuan melanggar gitu ya, misalnya kayak melanggar terus dipelototin gitu, mereka tuh malu loh. Mereka tuh kelihatan banget gitu ekspresinya malu gitu. Apalagi kalau sampai ditegur gitu ya, malu gitu. Nah inilah yang sebetulnya saya pikir kunci juga gitu. Kenapa orang Jepang itu mayoritas patuh peraturan. Nah kemudian juga yang saya suka juga sama Jepang itu mereka tuh loyalitas sama negaranya. Bagaimanapun gitu ya, mereka tuh bangga sama culture-nya. Aku ya orang Jepang gitu. Aku ya orang Jepang, aku ya budayaku ya begini gitu, karakterku ya begini gitu. Dan mereka itu sadar gitu kalau mereka itu masing-masing individu, apalagi kalau udah keluar ya, mereka itu membawa identitas negaranya gitu. Jadi mereka juga hati-hati gitu ya. Mereka juga hati-hati dan apapun yang mereka lakukan itu akan ngefek ke image negaranya gitu. Nah ini ya saya pikir juga ini lebih strong gitu ya ketimbang orang kita gitu ya, orang Indonesia gitu. Masih lebih kalau orang Indonesia tuh masih banyak yang kalau saya lihat sih masih agak-agak cuek gitu ya, seburu teuing gitu. Nah, kemudian juga Japan first. Jadi mereka juga misalnya nih disuruh milih gitu ya, beli produk gitu, beli beras gitu misalnya. Yang ini dari luar lebih murah, tapi yang satu lagi lebih mahal tapi Jepang. Mereka lebih pilih yang Jepang loh. Lebih pilih yang Jepang loh gitu. Karena mereka lebih percaya ya, lebih percaya sama produknya sendiri ya gitu. Dan mereka tahu kalau mereka
beli produk Jepangnya sendiri, mereka tuh bantu negara, dan ini akan ngefek ke keseluruhan gitu. Nah, inilah yang saya pikir hebat gitu ya. Highlight inilah yang saya harapkan sebetulnya orang Indonesia tuh bisa belajar gitu, ngambil positifnya gitu. Kalau bisa ya diambil tanpa meninggalkan identitas kita ya sebagai orang Indonesia ya. Gitu. Oke, kita masuk ke Japan Tourism. Kita ngomong soal jalan-jalan. Saya mau berdasarkan prefecture dulu ya. Ini kita ke Kanto dulu, ke daerah Kanto, karena biasanya apa namanya bandara itu kan di sini, orang keluar terus kemudian jalan-jalan gitu ya. Nah, kalau Tokyo yang jadi highlight saya itu yang baru ini Tokyo Skytree, itu lumayan bagus sih. Jadi naik ke atas, kemudian seluruh kota Tokyo kelihatan gitu. Kemudian Asakusa ini juga terkenal banget. Mungkin kalau temennya ada yang pernah jalan ke Tokyo gitu, biasanya mereka ke sini sih, ke Asakusa. Kemudian ke Sensoji Temple, ini sama sebetulnya Asakusa dan sini. Bedanya Asakusa itu areanya, kalau Sensoji Temple itu spesifik tempelnya gitu ya. Kemudian ini juga daerah yang biasanya banyak turis, itu Shibuya. Nah, kalau misalnya teman-teman pernah nonton film Hollywood gitu ya, ini sering keluar banget nih Shibuya nih, kayak bangsanya Resident Evil gitu kan, ada cewek lagi nyebrang gitu, terus tahu-tahu apa dia gigit Oji-san gitu ya, gigit apa namanya orang kantor gitu ya, zombie gitu, atau misalnya kayak film Fast and Furious itu pas dia ngedriftnya itu, nah ini areanya nih Shibuya ini gitu, ada lampu merah yang sangat terkenal yang biasanya dipakai dibuat film-film gitu. Shibuya itu saya rekomen deh, pasti pada suka. Kemudian Shinjuku nih juga kota banget. Kalau orang mau belanja, mau belanja Uniqlo, belanja macam-macam gitu ya, ke Biku Kamera, apa segala macam, Shinjuku lah tempatnya. Kemudian Harajuku, mana sih? Kemudian Harajuku. Nah, Harajuku ini zaman dulu orang suka, anak-anak muda itu suka pakai cosplay gitu ya, jalan-jalan gitu. Nah, ini suka foto-foto. Kemudian mereka suka, di sini tuh banyak cemilan-cemilan, tuh banyak fashion lucu-lucu gitu ya, Harajuku style makanya dibilangnya. Kemudian di Tokyo juga ada daerah namanya Odaiba. Ini juga bagus ya, daerahnya besar, kemudian banyak mall-mall. Tapi ya seperti kota-kota besar ya, kota besar ya seperti itu gitu. Odaiba. Oke, kemudian yang spesifik ada Tokyo Disneyland dan Tokyo Disney Sea. Ini juga yang suka Disney, biasanya anak cewek. Nah, ini saya rekomen deh ke Tokyo Disneyland gitu atau Disney Sea. Cuma kalau udah ke situ pasti seharian ya, nggak mungkin cuma setengah hari gitu. Jadi benar-benar seharian full biasanya. Kemudian yang suka anime Ghibli, nah itu sebaiknya ke Ghibli juga. Tapi saya nggak tahu ya di Indonesia itu Ghibli itu terkenal apa enggak. Cuma kalau di Jepang itu Ghibli ini terkenal sekali ya. Maksudnya orang-orang Jepang itu lebih suka anime-anime buatan Ghibli ketimbang Disney. Lucunya begitu. Ya Disney juga terkenal sih, tapi maksudnya mereka lebih suka ke Ghibli gitu. Oke, masih Kanto region. Nah, ini yang saya rekomen juga ada, kalau misalnya sudah ke Tokyo, itu saya sarankan spend kira-kira 2 hari deh, 2 hari gitu untuk ke Nikko. Ini jalan-jalan ke Tosobu Shrine, kemudian juga jalan seharian ke Hakone gitu. Ini bukan di Nikko ya, ini Hakone. Nikko ini ada Tosobu Shrine dan Edo Wonderland. Nah, saya sebetulnya saya pribadi paling merekomendasikan ini ke Edo Wonderland ini di Nikko. Ini soalnya satu area besar sekali, itu fun banget ya ke situ. Jadi kita masuk, itu kita bisa nyewa baju gitu, nyewa baju kostum gitu ya. Kita bisa pilih sebagai misalnya polisi, ini nih kostumnya polisi Jepang zaman dulu nih, biru abu-abu gini. Terus yang ini nih kostumnya pejabat Jepang zaman dulu. Atau mau pakai apa namanya ala yukata atau kimono
ala zaman dulu. Terus ini ya apa namanya baju sakura, baju samurai gitu ya, baju samurai, baju samurai zaman dulu. Jadi bisa disewain kayak pedang kayu-kayunya gitu. Atau misalnya mau jadi ninja, itu bisa juga gitu. Jadi pakai baju ninja gini gitu. Terus kita seharian jalan-jalan gitu, jalan-jalan di dalam areanya. Ini areanya gede banget areanya. Ini juga bisa seharian sih, habis di situ gitu. Jadi kita jalan-jalan, kita lihat acara show gitu ya, kayak acara action gitu, itu juga kalau nonton tuh kalau aku juga sampai wow, sampai senang gitu. Terus kita lagi jalan-jalan gitu, misalnya tahu-tahu ada yang kejar-kejaran gitu. Jadi ada kayak actionnya, kayak seolah-olah kita hidup di zaman dulu gitu loh. Jadi ada maling gitu lari-lari dikejar-kejar sama polisi gitu. Nah itu tuh kayak pemandangan-pemandangan kayak gitu tuh kayaknya seru gitu loh ya, seru gitu, asik gitu. Oh kita kayaknya berasa hidup di zaman Edo gitu. Nah ini saya rekomen banget ke Edo Wonderland kalau teman-teman ke sini. Oke, kita ke Chubu Region. Nah, ini ada Kanazawa gitu ya, segala macam ya. Ini yang terkenal daerah Chubu Region itu orang jalan-jalan ke Shizuoka, ngambil foto Fujisang ya. Jadi kalau turis, saya nggak saranin daki, karena daki itu kan butuh waktunya lama, terus capeknya minta ampun ya. Kalau mendaki, itu saya biasanya sih orang yang sudah tinggal di sini gitu ya, dan yang suka mendaki gitu. Biasanya kalau turis sih jalan-jalan ke Shizuoka-nya di situ, terus foto-foto sakura belakangnya, latar belakangnya Fujisang kayak gitu, jalan-jalan. Atau pas lagi musim gugur misalnya, itu juga bagus gitu. Kemudian ada Shirakawago, ini di Gifu. Nah, ini saya rekomennya itu sebetulnya pas winter. Jadi dia lucu bentuk, karena rumahnya itu bentuknya segitiga-segitiga gitu. Terus kalau lagi musim salju kan, jadi dia ketutupan putih, jadi pemandangannya seperti ini. Dan dia kalau malam itu ada night illumination gitu ya. Jadi kalau buat fotografi itu bagus sekali gitu. Ya sebetulnya sih kalau nyatanya sih nggak ada apa-apa sih, cuma kayak village zaman dulu yang direservasi gitu. Cuma saya kalau misalnya memang sudah ke sini ya kunjungilah gitu. Karena itu spot terkenal. Kemudian ada Nagoya Castle di Nagoya, ada Legoland. Nah, Legoland ini juga besar sekali. Tapi saran saya sih kalau ke sini nggak lagi winter ya, soalnya saya waktu itu pas lagi winter ke sana dinginnya minta ampun. Jadi kan kita kan jalan-jalan di luar terus kan, itu kedinginan. Jadi kalau bisa ya di musim selain winter lah gitu kalau jalan-jalan sini. Nah, kemudian ada Kenrokuen di Kanazawa, ada Chaya District. Ini juga Chaya District ini area yang juga direservasi ya. Jadi bangunan-bangunannya tuh rumah-rumah zaman dulu, zaman Edo yang direservasi gitu. Jadi kita kalau ke Kanazawa kita bisa sewa yukata, kita jalan-jalan gitu, jalan-jalan. Nah, ini juga di Chubu Region ini ada Nagano dan Niigata. Nah, ini kalau saya nih demenannya saya nih, kerjaannya saya kalau winter. Kalau winter saya biasanya keluyuran ke Nagano Niigata, saya snowboard. Saya snowboarding gitu. Saya nggak bisa ski, saya biasanya snowboarding. Oke, kita ke Kansai ya. Kita ke Kansai Region. Nah, Kansai ini juga terkenal buat area turis. Karena di daerah Kansai ini ada Osaka, ada Kyoto. Nah, ini Osaka sama Kyoto ini terkenal sekali gitu buat area turis. Itu ada 6 yang saya rekomen, itu yang di page ini ya. Ada Kiyomizu-dera di Kyoto, ini bagus banget kalau lagi spring, tapi nggak spring pun juga bagus. Cuma warningnya adalah kalau jalan ke sini, kalau jalan ke Kiyomizu-dera ini, itu naik ke kuilnya itu jauh, udah gitu mendaki gitu. Jadi kalau misalnya sama Manula gitu ya, saya nggak berani rekomen karena itu banyak tangga-tangganya gitu, banyak tangga-tangga batu, itu harus jalan banyak gitu ya di sini. Kemudian di Fushimi Inari Shrine ini juga suka muncullah pastilah di Instagram atau teman-teman yang main ke Jepang, ini pasti muncul deh Inari Shrine ini. Nah, kemudian ada saya juga rekomen itu ke area distrik yang menampilkan ini ya, Miyako Odori. Ini juga di Kyoto. Jadi kita masuk, kita bayar tiket untuk nonton kayak
Miyako Odori, tapi dia kolosal gitu. Jadi dia besar sekali stage-nya itu. Nah, ini juga kalau nonton tuh juga kita yang wow gitu loh. Keren sekali gitu kan, tradisional gitu. Mereka juga karena jadi kalau feeling-nya itu seperti kita ke Jogja nonton Sendera Tari Ramayana, kira-kira begitu. Jadi benar-benar otentik, tradisional, kolosal, serius gitu ya. Nah, ini Miyako Odori. Kemudian buat yang suka jalan-jalan, kemudian buat yang suka ke apa namanya ride atau Universal Studio, itu juga gede banget. Universal Studio itu macam-macam ya. Jadi dalamnya ada kayak bangsanya Jurassic Park, ada Back to the Future, ada Harry Potter, ada apa lagi ya? Kayaknya paling baru ada itu deh. Ada Mario deh, ada Mario juga di dalamnya itu. Jadi ini juga kalau ke Universal Studio harus harian ya, harus harian habis. Itu juga capek, tapi senang. Oke, kemudian ada Osaka Castle, ini juga terkenal sekali, besar. Kemudian ada Dotonbori. Nah ini kalau buat belanja ya, buat yang suka shopping gitu, buat yang suka shopping macam-macam lah gitu. Mau elektronik kayak, mau oleh-oleh kayak, mau apa. Nah ini Dotonbori Shopping Area ya, yang terkenal. Kalau di Tokyo ya Shinjuku tadi yang saya bilang. Oke, kemudian masih Kansai, itu orang juga suka jalan-jalan ke Nara. Nara ini kayak kebanyakan tempel aja, dan ini lucunya ya banyak rusa gitu ya, banyak rusa liar jalan-jalan, terus mereka minta makan gitu. Jadi nyamperin pasti. Nah kita bisa beli makanannya rusa, terus kita ngasih gitu ya, ngasih. Mereka pasti nyamperin gitu. Nah kemudian ada juga daerah Himeji, Himeji Castle ini juga terkenal sekali karena besar sekali Himeji Castle ini. Kemudian ada daerah Kobe, itu bisa naik roadway, dan kalau sudah ke Kobe jangan lupa sempetin makan Kobe beef Wagyu ya, Wagyu. Kalau bisa yang grade-nya E5 tapi mahal, enak banget tapi mahal. Oke, kita ke Chugoku region. Chugoku region ini yang terkenal daerahnya ada Hiroshima ya. Nah, Hiroshima ini ada beberapa spot yang terkenal tapi nggak banyak. Yang terkenal itu di Miyajima. Miyajima itu Pulau Mia ya. Nah, itu jadi naik dari Hiroshima-nya itu naik ferry kira-kira 15 menit kali ya. Nah, itu ke pulau ini, ke Miyajima ini, terus kita ke Jinja, Itsukushima Jinja, dan ini ada juga Torii Gate, ini juga jadi simbol ya, jadi simbol turisme Jepang karena saking bagusnya gitu, saking uniknya gitu. Jadi kalau ke Hiroshima jangan lupa pokoknya ke Miyajima. Kemudian juga ke Hiroshima Castle karena udah di Hiroshima, main juga ke Hiroshima Castle. Kemudian juga sempetin juga makan okonomiyaki khas Hiroshima. Nah, bedanya okonomiyaki khas Hiroshima dan Kansai, kalau Hiroshima tuh ada yakisobanya. Nah, kalau Kansai itu nggak ada yakisobanya, itu bedanya. Kemudian ini spot terkenal juga, kalau udah ke Hiroshima, main ke E-Bomb Dome-nya, ini juga nyambung gitu, maksudnya masih satu area besar, ke Peace Memorial Museum ya. Cuma memang karena ini sejarah gitu ya, tentang jatuhnya bom nuklir gitu di Hiroshima, jadi kalau ke sana itu bawaannya tuh sedih gitu, karena kita ngelihat secara detail gitu dari sisi sejarah, kemudian juga dilihatin itu misalnya kayak apa yang terjadi di sana, gambarannya segala macam itu kita bisa membayangkan lah gitu loh. Aduh kasihan banget ya ternyata ya, maksudnya betapa dahsyatnya gitu kalau udah bom nuklir itu gitu. Itu sedih itu kalau udah kesini sih bawaannya sih. Cuma kalau yang suka sejarah atau ya kalau udah ke Hiroshima ya mampir lah gitu. Oke, kita ke berikutnya kita ke Hokkaido. Di Hokkaido itu kalau saya rekomennya justru pas winter. Karena kenapa? Karena memang di sana di Sapporo itu dia tiap tahun itu ngadain yang namanya Yuki Matsuri, Snow Festival.
Ini dia biasanya dari tiap awal Februari ya, tapi sayang karena COVID tahun ini dibatalin. Tahun lalu kayaknya ada deh, tapi nggak terlalu gede gitu ya. Tapi tahun ini dibatalin, saya udah lihat websitenya. Nah ini biasanya kalau ngadain gede banget. Satu berapa blok city gitu, berapa blok itu dia di blok hanya untuk Yuki Matsuri ini. Jadi kebayang dia bikin snow ini ya, ini orangnya segini nih, segini kecil-kecil nih, kecil ini dia bikin. Jadi kita kalau ke sana juga wow gitu. Wow banget. Dan dia malam juga ada illumination-nya gitu ya. Nah, ini yang ada ini biasanya nggak cuma Jepang yang bikin, tapi dari seluruh dunia. Jadi saya juga waktu datang ke Snow Festival itu, saya juga ngelihat itu ada pahatan es Garuda dari apa namanya dari Indonesia gitu ya, ikut berpartisipasi gitu. Oh, ada Indonesia gitu, Garuda ternyata gitu. Nah, kemudian ada negara-negara lain gitu ya, apa karakter-karakter segala macam itu senang gitu, lucu. Maksudnya menghargai karya gitu ya, menghargai karya dan kita juga jalan-jalan di dalam Sapporo City-nya tuh juga kayak snow town gitu ya, kayak snow town karena memang salju di mana-mana gitu. Tapi satu hal kalau lagi mau ke sini ke Hokkaido atau ke Sapporo, sebaiknya juga lihat cuaca ya, takutnya pas lagi snowstorm. Nanti kalau lagi snowstorm gitu kasihan juga sih bisa kejebak di dalam hotel gitu ya, nggak boleh keluar karena kan lagi snowstorm itu juga inilah apa namanya lihat-lihat ramalan cuaca. Kemudian setelah di kota Sapporo-nya itu bisa turun sedikit, itu namanya ke kota namanya Hakodate. Nah ini Hakodate ini saya juga rekomen karena bagus banget ya, apalagi kalau winter itu bisa naik ropeway ke atas, terus kita lihat city dari atas gitu. Dan kalau winter itu kan udaranya itu jernih gitu ya, jernih. Jadi kalau buat foto night photo tuh bagus gitu. Nah, kemudian juga jalan-jalan di Hakodate Bay Area-nya ini juga bagus banget gitu, bagus banget. Kemudian jalan-jalan di city-nya ini juga bagus, bagus sekali. Terus misalnya sambil makan sashimi gitu atau makan sushi gitu, itu di Hokkaido deh tempatnya kalau saya saranin gitu. Atau makan kepiting misalnya. Kemudian jalan-jalan juga ke Fort Goryokaku, itu bentuknya fort, jadi fort zaman dulu. Ada jenderal, dia bikin pertahanan itu bentuknya seperti bintang gitu. Ini juga bagus kok buat jalan-jalan. Kemudian di Sapporo-nya kalau yang tahu coklat Shiroi Koibito, ini kan coklat Shiroi Koibito ini kan terkenal sekali ya buat oleh-oleh gitu, saya rasa juga di Indonesia juga dijual sih Shiroi Koibito ini udah lumayan mahal. Tapi memang ini jadi kayak kebanggaan ya, jadi kebanggaannya Jepang, jadi kebanggaannya Sapporo juga. Jadi produk unggulan dan mereka tuh faktorinya tuh buka buat umum gitu. Jadi bisa jalan-jalan gitu ke sana sambil lihat-lihat prosesnya kayak apa gitu, belanja oleh-olehnya apa segala macam, testing apa segala macam ini ada di situ gitu. Nah, kemudian buat yang suka winter sport, ini saya sendiri belum pernah ke sini, tapi saya kepingin sekali ke sini di Niseko ya, namanya Niseko Ski Resort. Jadi kalau orang Jepang yang suka winter sport itu mereka selalu mikirnya ke Hokkaido gitu, ke Hokkaido. Cuma memang butuh effort dan duit. Oke, kita berikutnya ke Okinawa, Kepulauan Okinawa yang paling selatan. Nah ini saya rekomennya ya namanya juga daerah pantai ya. Jadi ya ke sini ya pas summer gitu. Karena kalau ke Okinawa pas lagi winter itu nggak boleh masuk nggak boleh nyemplung loh, nggak boleh nyemplung laut tuh. Itu memang udah peraturannya mereka, takutnya ada kecelakaan atau apa gitu ya, karena lautnya dingin juga ya. Jadi bolehnya orang berenang atau misalnya snorkeling dan segala macam activity itu bolehnya itu pas summer bolehnya. Jadi makanya kalau mau main ke Okinawa ya dari Juni sampai Agustus lah, Agustus September kira-kira. Nah ini spot yang paling terkenal di pulau paling besarnya namanya Pulau Naha, itu adalah Churaumi Aquarium. Ini gede banget, jadi bisa sampai dalamnya itu ada paus hiu segala macam, besar sekali. Kemudian bisa ke Shuri Castle di Naha juga, atau bisa ke pulau-pulau sebelah-sebelahnya yang kecil-kecil itu kayak Miyakojima, ke Ishigaki itu tempatnya resort-resort. Jadi kalau mau main ke pantai apa segala macam, tempatnya yang paling bagus ya Miyakojima ya sama Ishigaki. Nah di Miyakojima ini juga orang suka snorkeling, suka cari
suka ketemu kura-kura. Ketemu kura-kura. Oke, kemudian tadi udah bicara tentang pariwisata, dan ini adalah update terakhir soal COVID ya. Nah kan sudah 2 tahunan ya kira-kira Jepang itu tutup pintu, dan baru-baru ini baru buka. Nah baru buka border untuk tourism, tapi memang masih uji coba kategorinya, dan puji syukur Indonesia itu masuk ke region yang biru. Jadi biru ini yang paling ya bisa dibilang paling dipercaya deh gitu. Udah nggak apa-apa gitu. Jadi requirement-nya itu minim ya. Pokoknya termasuk yang dipercaya deh negara-negara ini itu. Kalau yang udah yang kuning atau yang merah, nah itu susah tuh. Requirement-nya banyak banget gitu. Jadi mau apply visa aja requirement-nya banyak banget. Nah, masih uji coba, sementara itu kira-kira masih kuotanya 10.000 per hari, dan katanya mau dinaikin jadi 20.000 per hari, tapi itu juga tergantung sikon. Kemudian ada info tambahan berkenaan dengan turis entry ke Jepang ya. Ini saya juga ngikut ke Indonesian Community in Japan. Nah, masalahnya sekarang itu adalah kalau misalnya teman-teman mau apply visa turis untuk main ke Jepang, itu nggak bisa apply sendiri tanpa attach ke travel agent Jepang. Tapi agent travelnya ini juga dia tuh harus register di Jepang secara resmi, dan mereka itu harus yang travel agentnya ini bisa akses sistem IRFS ini ya. Jadi mereka yang konfirmasi gitu loh. Customer gua itu nggak sehat, nggak kenapa-kenapa, bla bla bla. Mereka yang komunikasi. Nah ini hanya agen-agen tur tertentu yang sudah diakui sama pemerintah Jepang. Jadi kalau kayak dulu kan masih bebas, jadi orang Indonesia bisa masuk sendiri gitu kan, bisa pakai tour guide orang Indonesia lah, atau misalnya minta tolong saya lah atau apalah gitu, masih bisa gitu. Tapi kalau sekarang nggak bisa. Jadi untuk apply visanya pun harus attach ke tour company yang terregister secara resmi dan udah masuk kualifikasi pemerintah Jepang. Itu update terakhirnya. Oke, sekarang saya ke kesimpulan ya, maksudnya ke summary kalau traveling ke Jepang itu yang penting apa sih gitu. Pertama, saya rekomendasi kalau mau main ke Jepang paling nggak spare 5-7 hari lah gitu minimum. Soalnya kalau cuma 3 hari sayang amat ya gitu. Effort dan yang dilihat itu kayaknya kurang gitu. Jadi saya rekomendasinya 5 sampai dengan seminggu. Itu minimumnya. Kalau mau lebih bagus. Kemudian kalau pas merencanakan trip itu pikirkan season-nya juga ya, pikirkan season-nya gitu. Kapan, kemudian season, dan itu kan juga berhubungan sama nanti ke cost segala macam gitu ya. Kemudian jangan lupa siapin enough budget. Nah ini nih nggak enaknya Jepang nih. Kalau di negara lain kebanyakan ngitung hotel itu kan dia per room ya ngitungnya. Indonesia pun ngitungnya per room ya. Nah kalau Jepang itu ngitungnya tuh per kepala ngitungnya. Nah ini nih jadi makanya mahal ya jadinya ya. Jadi misalnya kayak bapak ibu terus punya 3 anak, itu dia ngitungnya tuh bukan satu keluarga tinggal di satu kamarnya itu yang dicas, itu enggak. Jadi dia ngitungnya tuh 5 jadinya gitu loh. 2 orang dewasa dan 3 anak-anak gitu. Itu yang dihitung. Jadi makanya hati-hati gitu, hati-hati. Dan itu sudah umum lah gitu. Kemudian kalau udah apply visa, jangan lupa apply travel health insurance, karena kalau nanti kenapa-kenapa, let's say sakit lah, kena ketularan influenza lah atau apalah pas di Jepang itu, kalau nggak punya health insurance, nah itu mahal, hati-hati gitu. Nah jadi jangan lupa. Atau misalnya kalau ada keluarganya juga, ya itu apply lah. Itu nggak mahal kok, travel health insurance itu cuma mungkin sekitar 200.000, 300.000 gitu. Itu juga covernya banyak gitu ya. Kemudian kalau ke Jepang jangan lupa siapin sepatu yang nyaman buat jalan-jalan. Karena kalau jalan-jalan ke Jepang itu nggak seperti di Indonesia mungkin apa-apa naik mobil gitu ya. Tapi kalau Jepang itu kebanyakan jalan gitu.
walaupun nanti misalnya naik bus atau apa, tapi nanti udah di spotnya, udah di spot jalan-jalan itu pasti akan jalan dan itu jauh gitu jalannya tuh. Ada yang mungkin naik-naik tangga atau apa segala macam. Itu ya, jangan sampai salah kostum ya. Ada juga saya pernah dengar dari temen cewek gitu ya main ke sini gitu pakainya bawa high heel gitu. Bawa high heel. Jadinya akhirnya ya high heel-nya nggak kepake gitu loh, nggak kepake. Akhirnya dia di sini beli sepatu juga, beli sepatu sport gitu akhirnya. Kemudian juga jangan sampai salah kostum. Salah kostum tuh istilahnya lagi ke sini, lagi musim dingin gitu ya, nggak punya jaket gitu, nggak bawa daun jaket, nggak pakai lengan panjang gitu, hasil kedinginan, masuk angin, sakit gitu ya. Nah ini juga perhatikan gitu ya, perhatikan pada saat Anda plan mau ke Jepang itu pas musim apa gitu. Nah itu. Kemudian jangan lupa juga bawa obatan pribadi. Kemudian juga kalau udah sampai di sini, mohon patuhi peraturan setempat. Misalnya kayak kalau ini yang saya suka dengar ya dari teman-teman yang bekerja di bidang tour gitu ya. Kadang-kadang ada udah janjian gitu, misalnya kayak naik bis, kemudian ke spot, kemudian mereka kan harus misalnya harus balik jam sekian gitu ya tentu ini suka pada ngaret gitu, suka pada ngaret gitu. Itu janganlah kayak gitulah gitu. Itu akan menyusahkan si driver-nya juga, menyusahkan tour company, itu akan efeknya kemana-mana gitu. Nanti mungkin juga harus dimintain kos tambahan segala macam gitu. Jadi masalah waktu diperhatikan karena orang Jepang juga sangat perhatian ke situ. Kemudian juga sampah gitu ya, buang sampah ya pada tempatnya gitu ya. Terus kemudian jangan kalau udah di sini juga ya sebagai turis juga jangan berisik lah, jangan kadang-kadang kan kayak lupa gitu mau lagi excited gitu ribut gitu ya terus ngalangin jalan gitu kan demi selfie atau demi apa itu kan gimana gitu ya. Saya juga pernah dengar nih pernah ada turis dari Indonesia nih malu-malu ini sebetulnya nih. Jadi pas di Tokyo kalau nggak salah di Tokyo Station itu ada Shinkansen gitu kan, ada jalur khusus Shinkansen tuh orang Indonesia itu dengan cueknya selfie gitu loh, selfie di situ. Tapi itu sebetulnya tuh spot itu tuh bahaya gitu, nggak boleh di situ. Karena ada udah jalur kalau Shinkansen itu kan karena cepat sekali kan, mereka harus di luar garis kuning gitu loh. Kalau enggak nanti si Shinkansen-nya itu nggak berani jalan gitu. Karena kan dia bisa kesedot gitu ya kalau misalnya lagi high speed gitu. Nah, itu akhirnya gara-gara segelintir turis Indonesia yang tidak pedulian itu, akhirnya jadwal itu jadi kacau. Jadwal Shinkansen ini jadi omongan gitu ya, jadi omongan di sini gitu. Terus kita kan orang Indonesia juga, "Ini waduh gila malu-maluin deh," gitu. Nah, kayak gitu itu mesti diperhatikan. Kemudian Jepang itu juga tidak mengenal sistem tips ya, tidak mengenal. Jadi kalau kita misalnya ke restoran gitu, makan gitu, kita nggak usah ninggalin tips gitu atau ninggalin tips mungkin seperti di Amerika atau apa gitu, itu nggak usah. Tapi kalau misalnya kita mau ngasih tips ke tour guide-nya atau misalnya ke sopir, itu boleh gitu. Itu nggak apa-apa gitu. Mereka senang pasti. Kemudian Jepang juga menghormati privasi. Jadi misalnya kalau jalan-jalan gitu kita mau foto gitu ya, mau foto orang gitu ya, mau foto apalagi foto rumah orang gitu ya, itu nggak boleh gitu loh sebetulnya kalau tanpa izin gitu, bisa diperkarakan gitu. Kemudian jangan lupa kalau misalnya ke Jepang itu saya saranin banget beli JR Pass, karena JR Pass ini hitungannya menguntungkan sekali. Jadi bisa naik Shinkansen itu free gitu ya, tergantung cakupannya dan juga jaringan JR di dalam Tokyo atau di kota lain. Pokoknya dia selama jaringan JR itu bebas. Jadi ketimbang beli tiket satu-satu itu jatuhnya mahal banget. Jadi mendingan beli JR Pass. Oke, itu highlight-nya. Kemudian saya bicara mengenai kehidupan di Jepang. Kalau buat saya, Nihongo atau bahasa Jepang itu is a must ya, harus ya. Karena kita tuh nggak bisa menghindari namanya percakapan tanpa Nihongo. Kita ke supermarket, kita ke konbini, kita kemana-mana itu selalu ya dengarnya ya Japanese gitu, bahasa Jepang. Jadi minimal banget harus bisa bahasa Jepang level konversasional. Kalau misalnya
mau cari pekerjaan formal, biasanya tuh perusahaan itu mintanya levelnya level N2. Jadi JLPT ini Japanese Language Proficiency Test, dia dari level itu dari N5 sampai N1. N1 ini yang paling jago. Nah, minimal itu kebanyakan company itu mintanya antara N2 atau N1 biasanya. Jadi tanpa bahasa Jepang, ya bisa sih sebetulnya kalau misalnya spesifik skill ya. Saya ambil contoh, misalnya kayak programmer gitu, programmer yang expert misalnya di, let's say misalnya Python gitu atau apa gitu ya. Nah itu nggak apa-apa, misalnya nggak jago-jago amat Nihongo, itu dia tetap bisa dapat apa namanya chance buat bekerja di sini. Asal punya spesifik skill yang memang dibutuhkan. Tapi kalau global, misalnya mau ngelamar gitu, biasanya sih mereka mintanya N2 pasti. Kemudian saya sebagai ibu rumah tangga di sini yang namanya human labor atau apa namanya human services gitu ya, itu mahal sekali gitu di sini. Jadi nggak kejangkau. Jadi saya kalau ambil gambaran ya, misalnya saya mau nyewa housekeeper, sejam itu aja harganya sekitar 4.000 yen, alias sekitar 400.000 sejam loh, sejam gitu. Jadi agak crazy gitu ya, maksudnya harganya. Jadi saya semuanya di sini saya kerjain sendiri, nggak ada yang namanya pembantu, supir itu nggak ada. Nah juga apa namanya, kalau pergantian musim itu saya repot. Jadi misalnya kayak ganti-ganti futong, ganti-ganti bajunya gitu kan, ada yang lengan panjang, lengan pendek, kemudian juga yang musim tanggung gitu kan, musim panas, nah itu tuh diganti gitu loh, diganti. Ini nih pekerjaan ekstra lah gitu. Oke, terus kayak misalnya kayak salon, kayak misalnya potong rambut gitu cewek, ini juga mahal nih, karena kan dia pakai human labor gitu ya. Jadi kalau aku ambil apa namanya gambaran, mungkin di Indonesia potong, saya nggak tahu sekarang harganya berapa. Tapi kalau di sini potong rambut, misalnya cewek itu minimal banget tuh sekitar 4.000-an yen. Jadi sekitar 400.000 buat potong doang, belum sama apa namanya cucinya, blow-nya gitu ya. Jadi makanya kalau di sini orang Indonesia tuh jarang ke salon. Oke, terus aktivitas sebagai orang tua. Nah ini kalau orang tua saya kerjanya tiap hari bikin bento buat anak saya gitu ya. Pagi gitu bangun, bikinin sarapan, kemudian bikin bento karena anak saya ini apa namanya makan bento gitu. Atau kalau misalnya kalau sekolahnya ada kishoku, ada lunch, nah itu ya itu nggak usah bikin bento gitu. Tapi rata-rata orang Jepang itu bikin bento lah rata-rata, entah buat suaminya, entah buat anaknya gitu, pasti bikin deh. Nah kemudian juga seperti di Indonesia juga ya namanya ibu rumah tangga ya ini ya support kegiatan anak ya, kegiatan anak di luar sekolah juga gitu, sekolah dan di luar sekolah gitu. Jadi kayak misalnya anak saya les elektron, kemudian ada apa namanya festival gitu ya, terus kemudian juga kalau saya ikut jujitsu gitu, ikut apa ya yang nganterin, kemudian nemenin. Kalau bisa ya kebetulan kalau saya juga ikut nyemplung gitu, ikut aja gitu, ikut sekalian. Nah kemudian juga tiap tahun itu biasanya ada undokai atau taikusai. Nah itu sport festival. Kalau di Indonesia saya lupa namanya, kemarin dikasih tahu apa namanya pertandingan antar kelas ya kayak gitu ya. Nah itu tiap tahun tuh juga tuh pasti. Nah itu juga seru gitu ya. Kemudian ini juga yang agak malesin nih kalau udah harus ikut PTA. PTA itu Parent Teacher Association, jadi ikut rapat, ikut apa namanya ada kegiatan di sekolah dan ini harus terlibat gitu ya, harus terlibat karena komunikasi dengan guru juga, kemudian juga dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan sekolah itu sendiri juga. Jadi saya ambil contoh, misalnya kayak setiap summer itu sekolah ngadain berenang gitu, kegiatan berenang itu ya. Nah itu orang tuanya itu harus terlibat juga, ikut ngawasin, ikut apa namanya, ikut jadi penerima gitu ya, ikut bantuin lah gitu. Nah itu. Kemudian di acara graduation ceremony saya rasa juga di semua negara pasti sama. Nah ini juga pasti terlibat gitu. Ini juga orang tuanya waktu itu saya juga terlibat di persiapannya ya. Jadi misalnya kayak beli apa namanya
map untuk sertifikatnya, kemudian kayak beli brosnya, beli bunga, kayak gitu-gitu tuh orang tua terlibat gitu. Nah, oke, kemudian kalau buat saya hidup di Jepang paling gampang ya udah ngikutin ngikutin apa namanya rutin sesuai sesuai season gitu ya, sesuai musim. Jadi kalau misalnya kalau saya musim winter ya kerjaan saya sukanya kan keluyuran ke apa namanya main snowboard gitu, main snowboard itu saya memang suka sport. Kemudian juga kalau orang Jepang itu suka onsen ya, suka onsen kalau lagi winter itu suami saya suka sekali ke onsen juga berendam air panas itu dipisah ya perempuan sama laki-laki kecuali private onsen. Itu kemudian makanan yang terkenal itu biasanya yang anget-anget, kuah-kuah itu biasanya ya ada ramen, ada nabe, ada odeng gitu. Kemudian juga minumannya itu sake yang dipanaskan gitu, jadi hangat. Kemudian untuk musim semi dari April sampai Mei itu ya apa namanya jadi simbol sakura gitu ya, sakura itu biasanya puncak mekarnya untuk daerah Kanto atau Tokyo itu sekitar awal April, jadi minggu pertama. Nah ini biasanya orang jalan-jalan gitu, foto-foto gitu ya, foto hunting. Kemudian hanami, hanami itu kayak piknik gitu, piknik bareng-bareng di bawah pohon sakura. Kemudian juga foto-foto bunga-bunga gitu ya, bunga-bunga juga nggak cuma sakura aja yang mekar, tapi ada banyak jenis gitu. Salah satunya misalnya yang saya suka itu otome tsubaki gitu ya, tsubaki. Tsubaki ini camellia nama Inggrisnya. Ini ya saya cuma apa namanya foto kalau pas lagi spring itu biasanya orang Indonesia ngumpul tuh, maksudnya kita piknik, kita hanami gitu ya, ngumpul sama teman-teman gitu. Makanannya ya bawa inilah kayak potluck, jadi masing-masing bawa gitu masak masak apa gitu nanti dibagi-bagi di share kayak gitu. Nah kemudian ini juga seperti saya bilang tadi kalau udah musim semi itu biasanya musim ajaran baru. Jadi kita tuh sibuk orang tua, jadi sibuk mempersiapkan tahun ajaran baru ya. Jadi misalnya kayak nyiapin buku gitu ya. Kamu kurang apa gitu? Kamu kurang apa namanya? Pensilnya masih bagus nggak gitu? Pulpennya masih kurang nggak apa? Gitu. Ngecek-ngecek segala macam gitu. Terus ya kalau misalnya anaknya baru lulus juga itu lebih ribet lagi gitu. Jadi dia pendaftaran sekolah, kemudian siapin seragam baru gitu, segala macam ya. Nah ini anak saya pas lagi masuk SMP pakai baju baru gitu, terus ngecilin bajunya gitu. Nah itu kesibukannya orang tua lah di sini. Kemudian makanan yang populer untuk bulan-bulan ini tuh biasanya rebung. Rebung jadi namanya takenoko. Nanti dimasak jadi takenoko gohang. Kemudian juga yang namanya musim spring itu identik dengan bir. Orang Jepang suka banget sama bir ya, jadi mereka sukanya hanami gitu, terus mereka minum bir gitu, kanpai gitu. Kemudian juga bulan Mei itu musimnya tulip bulan Mei. Nah, masuk bulan Juni seperti sekarang ini itu musim hujan dan musim typhoon. Jadi kalau udah bulan Juni itu udah waspada deh gitu, waktunya waspada. Jadi kayak cucian gitu ya nggak kering-kering gitu. Jadi saya ke coin laundry gitu, ke coin laundry ngeringin, masukin koin. Terus juga mesti musim rajin lihat ramalan cuaca ya gitu ya. Mau keluar gitu hujan apa enggak, typhoon apa enggak, ada typhoon yang mendekat apa enggak gitu. Nah, ini nih mesti ngecek gitu. Terus kayak misalnya kayak di luar banyak barang-barang apa enggak, takutnya kalau ada kardus apa segala macam terbang gitu ya. Bisa terbang tuh beneran kenceng gitu. Karena saya juga pernah itu pagar rusak gitu loh, pagar rusak gara-gara typhoon gitu. Terus juga kalau yang pas yang apes itu bisa apa namanya atap ya bisa copot gitu. Itulah ini apa namanya kalau kena typhoon gitu ya. Kemudian summer itu dari Juli sampai September. Nah, Juli sampai September itu panas dan panasnya Jepang itu karena dia sangat lembab itu jadi ngap gitu ya, berasanya ngap.
Kalau di Indonesia itu panas sih panas, tapi dia nggak lembab gitu, nggak terlalu lembab. Kalau di sini tuh lembab sekali, jadi eh, benar-benar gampang berkeringat gitu ya kalau di sini. Nah, ini orang Jepang juga mesti hati-hati sama heat stroke ya. Heat stroke itu nencuso. Jadi harus perhatikan jangan sampai tiba-tiba pingsan gitu. Lagi apa itu juga. Itu suka kejadian dan itu juga berbahaya karena beneran bisa meninggal gitu. Karena apalagi kalau untuk manula dan anak kecil ya. Nah, itu pokoknya harus hati-hati. Jadi banyak minum, kemudian juga perhatikan sirkulasi udara, kemudian juga perhatikan berapa derajat gitu kira-kira. Nah, kemudian juga seperti saya bilang tadi, musim holiday untuk anak sekolah yang paling terpanjang itu adalah summer holiday, itu kurang lebih 3 minggu. Nah, kemudian musim panas itu identik sama Matsuri, festival festival macam-macam gitu ya. Ada tari-tarian, ada hanabi, kemudian juga musim panas itu identik dengan umi atau dengan ke pantai, saatnya ke pantai dan orang juga minum bir dingin. Nah, di saat ini juga orang kesempatan pakai yukata, kemudian pakai jinbe. Jinbe itu jadi bentuknya kayak celana. Jadi kayak kimono, tapi atasnya kayak kimono gitu, tapi bawahnya tuh celana gitu. Nah, itu namanya jinbe. Biasanya dipakai sama anak-anak cowok. Itu datang ke Matsuri. Nah, makanan yang terkenal itu ada yakisoba, jadi kayak mie gorengnya Jepang gitu ya, tapi rasanya agak beda. Asin aja. Kalau Indonesia kan apa namanya mie goreng tuh ada manis-manisnya karena ada kecap manisnya gitu ya. Nah, kemudian ada ya apa namanya ada barbeque-nya Jepang. Kemudian ada unagi, unagi ini tuh belut. Nah, ini dipercaya kalau makan belut itu bisa naikin stamina karena kebanyakan kalau lagi summer itu lemes gitu ya, bawaannya cepet capek karena kan keringetan terus, cepet capek gitu. Jadi kebanyakan orang senangannya makan unagi. Terus juga ini terkenal juga ya apa namanya es serut ya, es serut cuma dikasih sirup gitu. Kemudian birnya juga dingin gitu. Kemudian musim gugur, nah ini musim favorit saya nih. Kalau udah musim gugur, biasanya udah mulai rontok gitu, mulai sejuk gitu. Katanya kan gerah banget, akhirnya jadi sekarang mulai sejuk gitu ya. Daun-daun itu juga pohon-pohon itu dia berubah warna, mulai jadi orange, jadi merah gitu. Nah, ini puncaknya ini sekitar bulan November. Suhunya juga sekitar 20-an, jadi pas, nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas. Nah, ini juga sukanya saya jalan-jalan gitu cari momiji ya, cari maple, cari daun maple gitu, foto-foto gitu. Foto-foto apa namanya nature gitu ya. Nah, kemudian makanan yang populer itu ikan sanma dibakar seperti ini. Kemudian terong itu juga musimnya musim gugur. Kemudian nasi pir, kemudian anggur. Anggur ini juga musim gugur. Nah, kemudian balik ke winter lagi. Nah, winter ini apa namanya biasanya identiknya sama Christmas illumination ya. Jadi kayak terutama Tokyo itu dihias sama lampu hias lah sama apa namanya lampu Christmas gitu. Ada pertokoan juga lebih cantik gitu ya, jalanan juga lebih cantik gitu. Kalau yang suka night fotografi itu bisa hunting foto illumination, biasanya kameranya dipakein filter star gitu ya. Jadi kalau lampu light itu bisa jadi kayak bintang gitu. Nah, kemudian suhunya juga kalau udah winter ini dingin banget. Kalau udah malam bisa sampai di bawah 5 derajat Celcius ya, jadi benar-benar dingin. Kemudian kalau siang ada sekitar di 10-an. Terus udaranya tuh kering gitu. Udaranya tuh kering banget. Jadi apa namanya? Ekstrim gitu ya. Sementara lagi summer itu humid banget. Sementara kalau winter itu dia kering banget gitu. Bisa sampai kering, bisa sampai harus pakai air humidifier ya. Gitu. Kemudian musim dingin ini juga orang gampang kena batuk, ketertular influenza segala macam. Nah, ini bahaya gitu. Jadi orang Jepang itu biasanya vaksin influenza itu pas mau masuk musim dingin. Saya pun begitu.
Kemudian buat yang Kristiani ya biasanya pas Natal ke gereja gitu ya. Nah, lucunya gitu ya, Christmas di Jepang itu identik sama ayam KFC. Jadi orang Jepang kalau udah mau Natal gitu mereka cari ayam KFC tuh, kalau nggak cari ayam panggang gitu, entah kenapa gitu ya. Saya pernah tanya sih iseng sih ke murid bahasa Indonesia saya, kenapa sih itu apa namanya kok kok kalau lagi Natal kok orang kok nyarinya KFC itu ya. Itu gara-gara iklan katanya, gara-gara iklan di TV katanya. Nah ini jadi orang Jepang itu lebih banyak agama itu kayak adopt gitu. Walaupun mereka nggak percaya sama konsepnya gitu. Mereka nggak percaya sama konsepnya, tapi mereka ambil stylenya gitu. Jadi kayak misalnya kayak Valentine gitu, mereka ambil stylenya. Pas lagi apa namanya Christmas gitu, mereka ambil stylenya juga gitu. Jadi anak-anak kecil itu ya percaya Santa Claus, jadi mereka minta kadonya tuh pas lagi Christmas. Padahal mereka Kristen pun bukan gitu loh, nggak percaya sama konsep Jesusnya atau ke gereja itu mereka enggak gitu, hanya stylenya aja. Nah kemudian untuk tahun baru biasanya pas malam tahun baru itu mereka pergi ke kuil untuk berdoa. Jadi makanya kalau tahun baru tuh mereka dingin-dinginan gitu ya, kan bisa sampai di bawah 5 derajat Celcius gitu. Ya mereka ngantri gitu di kuil buat berdoa, kemudian biasanya ngambil omikuji gitu ya, peruntungan tahun depan kayak apa gitu. Itu omikuji biasanya. Terus hari berikutnya itu mereka ngumpul keluarga bersama namanya makan bersama. Nah, itu makan spesial namanya osechiriori. Ini kesukaan saya juga. Terus makan ozoni, terus makan mochi. Makan mochi gitu. Nah, ini culture-nya Jepang gitu. Kemudian ya buat Desember saya mulai keluyuran lagi gitu, pergi ke salju. Oke, kemudian ini highlight-nya aja apa namanya intisarinya. Kalau buat saya gitu ya hidup di Jepang itu ya belajar itu nggak ada habisnya gitu. Mau umur sampai berapa gitu, ya saya masih banyak gitu, masih banyak hal yang banyak yang saya nggak tahu gitu ya. Apalagi soal Jepang saya pun banyak nggak tahu. Akhirnya sambil jalan sambil belajar gitu. Dan saya pikir harus mau dan harus bisa ya beradaptasi karena ya itu kan survival gitu kan itu kan kayak nggak ada pilihan lain yang lebih baik gitu loh gitu kalau menurut saya. Kemudian ya harus ikuti peraturan dan norma yang berlaku di sini ya karena kan saya tinggal di sini gitu. Kemudian juga harus bisa respect budaya dan karakternya mereka gitu tanpa melepas bahwa sadar bahwa saya itu memang orang Indonesia gitu. Nah, saya nggak mungkin berubah jadi orang Jepang gitu ya karena ya memang lahir di Indonesia gitu kan, gede di Indonesia ya memang karakter saya seperti ini. Saya respect value-nya mereka tapi juga berusaha ngambil positifnya gitu ya atau belajar tapi tanpa melepas identitas saya gitu.